Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Indah Pradipta, NPM S18352232250. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pendek mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi pengembangan model. Di dalam pengembangan ekologi administrasi negara bisa dilakukan melalui strategi pengembangan model yang terdiri dari 3 submodel, yaitu agraria, industria, dan prismatik. Pertama, model agraria. Masyarakat secara dikotomis dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu masyarakat tradisional yang bercirikan sederhana, agraris, paguyuban, yang mana sebagai awal dari perkembangan. Lalu ada masyarakat maju yang bercirikan kompleks, modern, industri, dan patembayan, yang mana ini sebagai sisi yang lain dari perkembangan masyarakat. Nah, masing-masing kutub kelompok masyarakat ini akan memiliki model sistem administrasi negara yang tidak sama. Secara umum, ciri masyarakat agraris antara lain: 1. Pengelompokan dan pelapisan masyarakat berdasar keturunan, golongan, darah, dan sebagainya. 2. Norma yang dominan berlaku dalam masyarakat adalah norma yang bersifat partikularistik. 3. Jenis pekerjaan yang dimiliki dan dilakukan oleh anggota masyarakat homogen, pada umumnya pada bidang pertanian. 4. Masyarakat relatif bersifat statis stabil, segan untuk berpindah ke tempat lain. 5. Pelapisan berdasar kehormatan atau kedudukan sosial dan keturunan. 6. Bentuk organisasi primer yang menonjol dan sangat berperan dalam masyarakat. 7. Aktivitas dalam bidang ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan yang kedelapan, banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota masyarakat untuk keperluan upacara yang berhubungan dengan kepercayaan tentang kehidupan. Sedangkan ciri dari masyarakat industri adalah: 1. Penilaian didasarkan kepada prestasi hasil kerja dari seseorang. 2. Norma yang berlaku di dalam masyarakat bersifat universalistik sehingga berlaku umum. 3. Jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat heterogen, spesifik sehingga memunculkan ragam pekerjaan yang tinggi atau banyak dan spesialis. 4. Masyarakat bercirikan dinamis, mobile, tidak segan untuk pindah baik yang berhubungan dengan tempat tinggal, jenis pekerjaan, maupun yang lain. 5. Berlaku prinsip kesamaan antar sesama anggota masyarakat sehingga lebih tidak dapat ditemukan adanya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. 6. Bentuk organisasi sekunder yang berperan menonjol dan kuat pengaruhnya dalam masyarakat. 7. Ekonomi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain, sehingga perdagangan semakin ramai dan maju. Itu pun tergantung pada kekuatan pasarnya. Serta yang kedelapan, anggota masyarakat lebih bersifat rasional, lugas dalam berpikir dan bertindak. Adapun yang kedua yaitu model industria. Dalam masyarakat industri, demikian pula akan didapatkan sistem administrasi negara yang sesuai dengan ciri-ciri masyarakat modern yang diberi nama industria. Dan model industria di dalamnya juga terdapat 2 submodel, yaitu submodel totaliter dan submodel demokrasi. Dalam masyarakat industri, mobilitas atau perpindahan dari satu ke tempat lain sudah tinggi, dan dalam satu struktur hanya menjalankan satu fungsi, di mana setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu yang berbeda. Ciri dari masyarakat industri antara lain: 1. Penilaian didasarkan kepada prestasi hasil kerja dari seseorang. 2. Jenis pekerjaan yang ada di dalam masyarakat heterogen, spesifik sehingga memunculkan ragam pekerjaan yang tinggi atau banyak dan spesialis. 3. Bentuk organisasinya sekunder yang berperan menonjol dan kuat pengaruhnya dalam masyarakat. 4. Dalam bidang ekonomi berorientasi untuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga perdagangan semakin ramai dan maju. Serta 5. Anggota masyarakat lebih bersifat rasional, lugas dalam berpikir dan bertindak. Dalam masyarakat modern telah terdapat diferensiasi dan spesialisasi yang berlanjut, di mana setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu yang sangat khusus. Masyarakat demikian disebut juga sebagai refracted society.
Dan yang ketiga yaitu ada model prismatik. Nama prismatik yang digunakan oleh F. Weritz untuk menyebut masyarakat yang sedang berkembang atau berubah berasal dari kata prisma. Prisma merupakan sebuah benda yang berbentuk bidang segitiga yang mampu memunculkan beraneka warna yang berbeda. Jika ada sebuah sinar disorotkan kepadanya, atau dari satu menjadi banyak dengan warna yang berbeda-beda, dalam suatu waktu dan tempat ibarat seperti pelangi. Masyarakat diasumsikan seperti itu, yaitu masyarakat tradisional dianalogkan sebagai sinar yang tunggal atau sebelum masuknya ke dalam bidang prisma. Sedangkan masyarakat modern dianalogkan sebagai aneka warna, yaitu yang muncul selepas bidang prisma. Dan masyarakat yang sedang berkembang atau prismatik adalah bidang prisma itu sendiri, yang di dalamnya terjadi proses berubahnya sinar yang tunggal untuk menjadi beraneka warna. Pada kondisi sekarang, sulit mendapatkan realitas yang berada di kedua ujung ekstrim dari model agraria dan industria. Yang ada, kebanyakan dalam keadaan transisi atau transitional society, dari tradisional atau agraris ke modern atau industri. Untuk ini, diciptakanlah model masyarakat prismatik, yaitu suatu masyarakat yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraria bersamaan dengan ciri-ciri modern atau industria. Dalam masyarakat prismatik, beberapa pemimpin telah mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Mereka menganggap dirinya sebagai promotor dan inisiator modernisasi. Dalam hal yang demikian ini, terjadilah proses pendesakan dan bukannya penggantian atas ciri-ciri atau sifat-sifat tradisional oleh ciri modern. Menurut Fred Weritz, ciri masyarakat prismatik adalah heterogenitas, formalisme, dan tindan. Yang penjelasan secara garis besarnya adalah sebagai berikut. Pertama, heterogenitas. Salah satu ciri masyarakat prismatik ialah tingkat heterogenitas yang tinggi. Dengan heterogenitas dimaksudkan suatu campuran sifat-sifat masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dalam perwujudan realnya dapat dijumpai antara lain seperti kota-kota modern dengan golongan cerdik cendekiawan yang hebat-hebat, kantor-kantor yang bergaya barat, dan sarana-sarana administrasi modern berada di tengah-tengah daerah pedesaan dengan penduduknya yang sebagian masih buta aksara dan diperintah oleh kepala-kepala rakyat atau orang tua di mana peran mereka di bidang politik, administrasi, keamanan, dan sosial belum didiferensiasikan dan bercorak tradisional. Kedua, formalisme. Ciri atau sifat yang kedua dari masyarakat prismatik adalah tingkat formalisme yang tinggi. Formalisme dapat diartikan sebagai tingkat ketidaksesuaian atau tingkat kongruensi antara apa yang telah dituliskan sebelumnya secara formal dengan apa yang dipraktekkan atau ditindakkan secara real antara norma-norma dan kenyataan atau realita. Semakin besar kongruensi keadaan, semakin tidak realistis. Dan semakin besar ketidaksesuaian, semakin lebih formalistis. Yang ketiga adalah tindan. Di dalam masyarakat prismatik terdapat tindan yang banyak. Artinya, struktur-struktur yang telah didiferensiasikan secara formal ada berdampingan dengan struktur-struktur yang belum didiferensiasikan. Dengan perkataan lain, di dalam prismatic society telah disusun struktur baru seperti misalnya dinas-dinas pemerintahan, dewan-dewan perwakilan rakyat, pemilihan umum, pasar-pasar, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi, fungsi-fungsi administrasi, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya sampai tingkat tertentu tetap dijalankan oleh struktur lama yang belum didiferensiasikan seperti keluarga, badan-badan keagamaan, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal pengucapan kata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.